Malam Pak Yudi dan teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, perkenalkan saya Claudia Christina dengan NIM 137. Saya Petri Kovida dengan NIM 2122141139. Saya Yolandani Nirmala dengan NIM 2122141170. Saya Liberio Satrio dengan NIM 19145. Pertanyaan 11.1. PT-nya memproduksi satu macam produk dengan data terkait sebagai berikut. Harga jual per unit 1.500, biaya variabel per unit 500, 30% dari harga jual per unit, total biaya tetap 2 juta. Pajak pendapatan diasumsikan 20%, dan modal perusahaan semuanya dalam bentuk saham biasa sebesar senilai 50 juta. Ditanya, A, berapakah unit penjualan yang harus dilakukan PTY agar berada dalam kondisi impas? B, berapakah rupiah penjualan yang harus dilakukan PTY agar berada dalam kondisi impas? C, berdasar jawaban Anda pada poin A dan B, gambarlah grafik BEP. D, berapakah resiko bisnis PTY? Yang A, cari unit penjualan, itu BEP unit sama dengan TFC per P dibagi P per U min VC per U. Sama dengan 2 juta dibagi 1.500 dikurangi 500, itu ketemunya 2.000 unit. Jadi PTY harus menjual produk sebanyak 2.000 unit agar mencapai kondisi impas di mana tidak laba dan tidak rugi. Konsekuensinya adalah PTY harus melakukan penjualan di atas 2.000 unit jika ingin mendapatkan laba, tetapi jangan sampai menjual di bawah 2.000 unit karena nanti akan mengalami kerugian. Yang B, BEP RP sama dengan TFC dibagi 1 dikurangi VC per U dibagi P per U. Sama dengan 2 juta dibagi 1 dikurangi 500 per 1.500. Ketemunya 2.999,999 dibuletin jadi 3 juta. Jadi, PTY harus menjual produk senilai 3 juta agar mencapai kondisi impas atau tidak laba dan tidak rugi. Konsekuensinya, PTY harus melakukan penjualan di atas 3 juta jika ingin mendapatkan laba, tapi jangan sampai menjual di bawah 3 juta karena PTY akan mengalami kerugian. Selanjutnya ini tabelnya, unitnya itu ada 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Terus ada P bagi U itu 1.500 atau itu sama aja kayak harga jual per unit. Selanjutnya ada TR itu dari P per U dikali Q. Jadi kayak 0 dikali 1.500, 1.000 dikali 1.500, 2.000 dikali 1.500. Itu nanti ketemu hasilnya 0, 1.500.000, 3 juta, 4.500, 6 juta, 7.500, dan 9 juta. Selanjutnya ada VC per U, itu sama kayak biaya variabel per unit, yaitu 500. Selanjutnya ada TVC, itu dari Q dikali VC per U. 0 dikali 500 ketemunya 0, 1.000 dikali 500 ketemunya 1.000 dikali 500 ketemunya 500.000, 2.000 dikali 500 ketemunya 1 juta, 3.000 dikali 500 ketemunya 1.500.000, 4.000 dikali 500 ketemunya 2 juta, 5.000 dikali 500 ketemunya 2.500.000, 6.000 dikali 500 ketemunya 3 juta. Selanjutnya ada TFC, itu sama aja kayak total biaya tetap
2 juta. Terus selanjutnya ada TC, itu hasil dari TVC ditambah TFC. 0 ditambah 2 juta hasilnya 2 juta, 500 ditambah 2 juta hasilnya 2.500.000, 1 juta ditambah 2 juta hasilnya 3 juta, 1.500.000 ditambah 2 juta hasilnya 3.500.000, 2 juta ditambah 2 juta hasilnya 4 juta, 2.500.000 ditambah 2 juta hasilnya 4.500.000, dan 3 juta ditambah 2 juta hasilnya 5 juta. Selanjutnya, laba atau rugi itu dapat dari TR dikurangi TC. Itu 0 dikurangi 2 juta, hasilnya min 2 juta. 1.500.000 dikurangi 2.500.000, hasilnya negatif 1 juta. 3 juta dikurangi 3 juta, hasilnya 0. 4.500.000 dikurangi 3.500.000, hasilnya 1 juta. 6 juta dikurangi 4 juta, hasilnya 2 juta. 7.500.000 dikurangi 4.500.000, hasilnya 3 juta. 9 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 4 juta. Nah, keterangannya itu kalau unitnya 0 itu nanti rugi, kalau 1.000 rugi, kalau 2.000 impas, kalau 3.000 laba, 4.000 laba, 5.000 laba, 6.000 laba. Nah, jadi pada saat penjualan di bawah tingkat BEP, itu yang 2.000 unit, atau senilai 3 juta penjualan, maka PTY itu akan mengalami kerugian. Tetapi pada saat penjualan di tingkat BEP atau setara dengan 2 juta unit atau senilai 2.000 unit atau senilai 3 juta penjualan, itu PTY akan mengalami impas. Pada saat penjualan di atas tingkat BEP atau 2 juta unit, 2.000 unit, atau senilai 3 juta penjualan, maka PTY akan mengalami laba. Nah, ini grafik BEP untuk Q sama dengan 2.000 unit atau sebesar 3 juta. Daerah di bawah titik BEP disebut daerah rugi, sedangkan daerah di atas titik BEP disebut daerah laba. Selanjutnya, risiko bisnis, probability-nya 0,03, 0,07, 0,15, 0,50, 0,15, 0,7, sama 0,3. R-nya ada Q-nya ada 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. TR-nya itu ada 0, 1.500.000, 3 juta, 4.500.000, 6 juta, 7.500.000, 9 juta. Tadi TR didapat dari P per U dikali Q. Selanjutnya ada TFC, itu ada 2 juta, atau sama kayak total biaya tetap. Selanjutnya ada TVC, itu ada 0, 500.000, 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 2.500.000, dan 3.000 itu tadi didapat dari Q dikali VC per U. Selanjutnya ada TC operasi. Itu didapat dari TVC ditambah TFC. Ada 2 juta, 2.500.000, 3 juta, 3.500.000, 4 juta, 4.500.000, dan 5 juta. Selanjutnya ada EBIT, itu laba sebelum bunga dan pajak. Itu didapat dari TR min TC. Ada negatif 2 juta, negatif 1 juta, 0, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Selanjutnya ada pajak, itu dapat dari EBIT dikali 20%.
negatif 2 juta dikali 20%, ketemunya negatif 400.000, negatif 1 juta dikali 20%, ketemunya negatif 200.000, selanjutnya ada 0, 200, 200.000, 400.000, 600.000, dan 800.000. Selanjutnya ada net income, itu dapat dari EBIT dikurangi pajak. Negatif 2 juta dikurangi negatif 400.000 itu ada negatif 1.600.000. Negatif 1 juta dikurangi negatif 200 juta itu ketemu negatif 800.000. Terus ada 0, 800.000, 1.600.000, 2.400.000, dan 3.200.000. Selanjutnya ada ROE. Itu dapat dari net income dibagi total saham yang tadi 50 juta dikali 100%. Jadi ketemunya min 3,2%, min 1,6%, 0%, 1,6%, 3,2%, 4,8%, 6,4%. Terus selanjutnya ada expected ROE, itu rata-rata ROE, ketemunya 1,6%, dan standar deviasi ROE-nya ketemunya 2,9%. Selanjutnya ada mencari standar deviasi ROE. Nah, probability-nya ada 0,03, 0,07, 0,15, 0,5, 0,15, 0,07, 0,03. Aktual ROE-nya tadi didapat, aktual ROE-nya itu sama kayak di sebelumnya, didapat dari net income dibagi total saham yang 50 juta dikali 100%. Selanjutnya ini probability dikali actual ROE, 0,03 dikali min 3,2%, ketemunya min 0,0096. 0,07 dikali 1, min 1,6, ketemunya min 0,00112. 0,15 dikali 0, ketemunya 0, selanjutnya ada 0,00800, 0,00480, 0,00336, dan 0,00192. Selanjutnya expected ROE itu 1,6%, dan selanjutnya actual ROE dikurangi expected ROE pangkat 2 dikali 1. Actual ROE min 3,2% dikurangi 1,6%, pangkat 2 dikali 1, ketemunya 0,000069. Selanjutnya ada 0,000072, 0,000038, 0,00000, 0,000088, 0,000072, dan 0,000069. Selanjutnya EVROE-nya itu jumlah kolom 3 itu 1,6%. Terus variasi ROE jumlah kolom 5 itu 0,000358 sama dengan 0,04%. Standar deviasi ROE itu akar kuadrat dari variasi ROE, yaitu ketemunya 2%. Jadi kesimpulannya, resiko bisnis perusahaan Y akan dihitung dengan standar deviasi ROE. Maka dengan biaya tetap 2 juta, resiko bisnis perusahaan Y sebesar 0,0189 atau 2%. Selanjutnya ini adalah soal 11.3. Di sini soal angka-angkanya masih sama dengan 11.1, namun di sini PT Y mengganti 25% saham biasa menjadi obligasi atau hutang dengan bunga 10% per tahunnya. Kemudian kita disuruh
menghitung resiko total dari PTY dengan EBIT dan probability yang sudah ditentukan di tabel sebelumnya. Yang diketahui masih sama dengan nomor 1 tadi, namun di sini 25% dari 50 juta, yaitu 12.500.000, ini berasal dari obligasi dengan bunga 20%. Kemudian sisa modalnya kita ketahui 50 juta dikurang 12.500.000 sama dengan 37.500.000. Maka PTY akan menggunakan financial leverage-nya atau hutang sebesar 25%. Nah, kemudian perhitungannya, pertama kita harus menghitung dulu ROE yang ada pada PTY sebelum dan sesudah melakukan hutang obligasi tersebut untuk melihat selisih dari ROE sebelum dan sesudahnya. Nah, ini beberapa perhitungannya. Yang pertama kita hitung jika EBIT-nya min 500.000. EBIT di sini yaitu laba kotor. Nah, pada kondisi baru, laba kotor dengan min 500.000, maka akan mendapat bunga 10%. Nah, 10% ini dikali dengan 12.500.000, sama dengan 1.250.000. Kemudian untuk mencari EBT-nya, EBIT-nya dikurang dengan bunganya tersebut, maka didapatkan minus 1.750.000. Kemudian EBT ini merupakan laba setelah bunga. Nah, kemudian laba ini kita kurangkan lagi dengan pajak. Pajaknya didapat dari EBT dikali 20%. Kemudian di sini didapatkan minus 350.000. Net income atau laba bersih yang didapatkan ketika EBIT-nya min 500.000 di kondisi baru, yaitu min 1.400.000. Kemudian ROE-nya kita dapatkan dari net income per per saham biasanya. Jadi min 1.400.000 per 37.500 sama dengan min 0,037 atau minus 3,73%. Kemudian di kondisi lama dengan EBIT min 500.000 tanpa bunga, itu mendapatkan net income min 400.000. Nah, 400.000 ini dibagi dengan saham biasa ketika tidak menggunakan obligasi. Hasilnya min 0,008 atau min 0,8%. Perhitungannya masih sama dengan EBIT 0, EBIT 500, EBIT 1 juta, EBIT 1.500.000, EBIT 2 juta, dan EBIT 2.500.000. Di sini terlihat juga di kondisi baru, ROE-nya negatif atau di bawah ROE kondisi lama yang tidak menggunakan hutang, yang mengartikan bahwa kondisi baru atau menggunakan hutang akan membuat risiko keuangan PTY semakin tinggi atau bisa bangkrut atau keuangannya terganggu. Nah, ini EBIT 2.500.000-nya. Kemudian untuk melihat perbandingan ROE tanpa hutang dan ROE dengan obligasi, kita menghitung ROE dari EBIT yang tersedia di sebelumnya tadi. Kita masukkan ke probability dan EBIT yang sudah ada di soalnya. Kemudian probability-nya masih 0,03 sampai 0,03 lagi. EBIT-nya dari minus 500.000 sampai 2.500.000. Bunganya masih 10% dikali dengan 12.500.000 yang hasilnya yaitu 1.250.000. EBT-nya yaitu EBIT dikurang bunga. Kemudian pajaknya EBT dikali 20% dari pajak. Net income atau laba bersihnya yaitu hasil dari pajak tersebut dikurang dengan EBT-nya. Nah, dari sini kita juga aktual ROE-nya dapat, yaitu minus 3,73% sampai 2,6%. Kemudian expected ROE-nya didapatkan di perhitungan 11.1 tadi, 1,6%. Nah, dari hasil perhitungan ini, kita bisa cari standar deviasi ROE-nya setelah PTY melakukan hutang obligasi sebesar 25%.
dengan probability 0,03, aktual ROE minus 3,73%, kemudian expected ROE-nya 1,6% dari perhitungan 1.1 tadi, kemudian kita hitung seluruhnya, kita dapatkan bahwa varians ROE-nya 0,0014 atau 0,014%. Kemudian kita lihat juga standar deviasi ROE-nya, akar dari 0,0014 sama dengan 3,74%. Nah, di sini berarti dari perhitungan 1 dan perhitungan soal 11.3 ini didapatkan bahwa standar deviasi ROE-nya ini meningkat dari 2% menjadi 3,74%. Yang berarti bahwa resiko keuangan dari PTY jika melakukan hutang itu resikonya akan naik. Nah, ini dari perhitungan tadi kita dapatkan bahwa sebaiknya tuh perusahaannya tidak melakukan hutang obligasi atau hutang lainnya karena standar deviasinya itu akan meningkat dan membuat PTY itu merasakan imbas risiko keuangan yang tinggi. Soal 11.4. Lihat kembali hasil perhitungan Anda tentang risiko bisnis PTY di soal 11.1. Lihat juga hasil perhitungan Anda tentang risiko total PTY di soal 11.3. Coba sekarang Anda hitung risiko keuangan PTY. Jadi perhitungan nomor 11.1 didapatkan standar deviasi ROE sama dengan 2,91%. Sedangkan pada perhitungan 11.3 ini didapatkan standar deviasi ROE sama dengan 3,74% dengan nilai finansial leverage 25% dari obligasi. Perusahaan Y akan mengalami kenaikan resiko yang dapat dilihat dari kenaikan standar deviasi ROE dari awalnya sebesar 2,91 menjadi 3,74%. Maka resiko total sama dengan ditunjukkan dengan nilai standar deviasi ROE ketika PTY memakai obligasi atau utang sama dengan 3,74%. Risiko bisnis sama dengan standar deviasi. ROE PTY tidak menggunakan hutang atau obligasi sama dengan 2,91%. Risiko finansial sama dengan risiko total min risiko bisnis sama dengan 3,74% dikurangin 2,91% sama dengan hasilnya 0,83%. Baik, yang berikutnya soal 11.5. Nah, berikut adalah laporan laba rugi PTR selama 2 tahun terakhir. Dari laporan laba rugi PTR selama 2 tahun terakhir tersebut adalah pertanyaan yang pertama, hitunglah DOR PTR berdasarkan tingkat unit penjualan sebesar 3.500 dan artikan hasil perhitungan Anda ini. Pertanyaan yang kedua, hitunglah degree of financial leverage atau DFL PTR berdasarkan tingkat unit penjualan sebesar 3.500 unit dan artikan hasil perhitungan Anda ini. Pertanyaan yang ketiga, hitunglah degree of combined leverage atau DCL PTR berdasarkan tingkat unit penjualan sebesar 3.500 unit dan artikan hasil perhitungan Anda ini. Nah, yang pertama DOR. Untuk rumus DOR kita bisa menggunakan rumus DOR sama dengan presentasi perubahan EBIT per presentasi perubahan penjualan. Didapati hasil 2.100.000 dibagi 3.900.000 per 3 juta dibagi 7 juta. Maka didapatkan hasil 1,25%. Nah, angka DOR 1,25% di atas mengindikasikan bahwa setiap perubahan penjualan atas dasar 3.500 unit produksi atau penjualan sebesar 7 juta akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 1,25% dengan arah yang sama.
Yang berikutnya adalah DFL. Untuk mencari DFL, kita bisa menggunakan rumus presentasi perubahan DPS per presentasi perubahan EBIT. Kita dapati hasil 326 dibagi 564 per 2.100.000 dibagi 3.900.000 sama dengan 1,07%. Nah, angka DFL 1,07% di atas mengindikasikan bahwa setiap perubahan penjualan atas dasar 3.500 unit produksi atau penjualan sebesar 7 juta akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 1,07% dengan arah yang sama. Berikutnya adalah DCL. Untuk menghitung DCL, kita bisa menggunakan rumus presentasi perubahan EPS per presentasi perubahan penjualan. Dapati hasil 326 per 500 dibagi 564 per 3 juta dibagi 7 juta. Maka didapati hasil 1,34%. Angka DCL sama dengan 1,34% ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan penjualan atas dasar 3.500 unit produksi atau penjualan sebesar 7 juta akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 1,34% dengan arah yang sama. Selanjutnya kita bakal jawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan pertama yaitu dari Algi. Pertanyaannya yaitu contoh simpel dari penggunaan leverage finansial. Kemudian, waktu yang tepat untuk menggunakan financial leverage itu kapan sih? Nah, kalau untuk contoh sendiri, diketahui dulu kalau financial leverage itu kan tentang hutang keuangan. Hutang keuangan ini lebih ke perusahaan meminjam uang dari bank atau obligasi lainnya. Nah, contohnya misalnya nih, Algi punya perusahaan. Nah, perusahaan Algi ini mau bikin investasi barunya itu tuh dari uang sendiri, modal sendiri perusahaan 100% atau bisa dari peminjaman obligasi atau dari bank dan segalanya. Nah, misalnya perusahaan Algi punya 100.000 saham biasa tanpa meminjam dari bank atau obligasi-obligasi lainnya. Kemudian perusahaan itu dapat keuntungan nih dari pekerjaannya 30%. Nah, kita lihat nih 30% dari 100.000 itu kan berarti 30.000. Maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Algi ini 100.000 ditambah 30.000 yaitu 130.000. Yang berarti naik 30.000 dan perusahaan Algi ini tuh tidak perlu membayar pajak atau membayar bunga dari peminjamannya. Nah, tapi misalnya perusahaan Algi ini mau melakukan peminjaman dari obligasi atau dari bank segalanya, maka seandainya dia 100.000 tadi itu 50%-nya dari peminjaman, maka 50% dari 100.000 itu kan 50.000. 50.000 dari hutang ini, jika perusahaan Algi punya penghasilan 30%, maka 30%-nya tadi itu kan 30.000, berarti 130.000. 130.000 ini dikurang sama 50.000 dari peminjaman yang dia lakukan tadi yang 50%. Nah, kalau perusahaan Algi ini minjem kan berarti dia harus mengembalikan. Nah, mengembalikannya ini tuh ada bunganya juga. Jadi perusahaan Algi pasti bakal memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Jadi dia bisa mengalami lebih banyak utang lagi karena dia mengalami kerugian dari peminjaman tersebut. Nah, kalau waktu yang tepat, ini tergantung situasi dari perusahaannya tersebut. Jadi perusahaan itu juga pasti punya catatan laba per periodenya. Jadi mereka juga bisa tahu nih kapan sih mereka harus menggunakan peminjaman atau melakukan peminjaman untuk melakukan investasi atau pengembangan usahanya. Nah, kalau untuk waktu yang tepatnya sendiri, menurut kelompok kami ini bisa saat perusahaan ingin
melakukan investasi ke perusahaan lain atau ke usaha-usaha yang lainnya. Karena kalau investasi kan belum tentu dia mendapatkan laba yang tinggi atau laba yang rendah. Jadi dia bisa aja pinjam keuangannya supaya kayak tidak terlalu besar kerugian yang dialaminya. Soal selanjutnya dijawab oleh Kak Rio. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan degree of rating of leverage dan jelaskan bagaimana pengerjaannya. Degree of rating of leverage ini atau juga DOL adalah suatu indikator yang mengukur seberapa besar pendapatan operasional perusahaan akan berubah sebagai respons terhadap perubahan penjualan. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Pengerjaan DOL dapat dilakukan dengan cara membuat perbandingan presentasi antara perubahan laba operasi atau EBIT dengan perubahan penjualan. Presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan pada penjualan. Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka EBIT terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, semakin besar DOL, maka semakin peka perubahan EBIT karena perubahan penjualan, sehingga semakin berisiko usaha dari perusahaan tersebut dan berisiko bisnis semakin besar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Hilda. Pada penjelasan pengerjaan soal 11.1 yang D, terdapat kolom probability. Di dalam materi, probability itu dikatakan konstan. Berarti maksud dari konstan tersebut tuh nilai probability-nya segitu terus atau dapat berubah tergantung dengan perhitungannya. Nah, jadi kata konstan itu sendiri kan artinya tidak berubah-ubah. Jadi probability itu hitungannya bakalan segitu terus. Probability sendiri itu kan disebut sebagai laba atau pengambilan dari hasil investasi di mana nilai probability itu cuma dari 0 sampai 1. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Yolanda. Pertanyaan yang keempat, ketika perusahaan memiliki DVL yang tinggi, maka proporsi perusahaan akan mengalami hal yang seperti apa? Jelaskan. Jadi DVL yang tinggi akan membawa dampak positif bagi proporsi perusahaan apabila pencapaian profitabilitas yang diterima dari penggunaan dana lebih besar daripada dana yang dikeluarkan. Sedangkan dampak negatif dari DVL yang tinggi adalah menyebabkan makin besarnya hutang yang ditanggung perusahaan, yaitu beban tetap atau beban bunganya. Apa yang dari penggunaan dana tersebut lebih bisa mengakibatkan cepat bangkrut. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari materi yang kami bawakan, serta jawaban-jawaban dari pembahas, pertanyaan-pertanyaan dari pembahas. Mungkin cukup sekian. Jika ada kurang dan salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.